Kau masih juga memikul rumput busuk itu. Bayu, lihat aku sekarang Alphard putih, suami kaya, dan gaun seharga sebulan penghasilanmu. Suara itu tajam, menusuk seperti sembilu. Di tengah terik matahari, lelaki berpeluh itu hanya menunduk, menahan luka yang tak terlihat mata. Tawa mereka menggema, menghina. Tak ada yang tahu, lelaki yang mereka injak harga dirinya adalah badai yang sedang diam menunggu waktu. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Bayu, lelaki 27 tahun, tinggal di pinggir desa bernama Sukadamai. Kulitnya coklat tua, tubuhnya kurus berotot, dan rambutnya selalu berantakan karena terbiasa tertiup angin ladang. Setiap pagi ia membawa sabit dan tali, menyusuri jalan setapak yang membelah bukit, hanya untuk mencari rumput segar. Bukan hanya untuk kambing juragan, tapi juga untuk ibunya yang lumpuh dan tak bisa bangun dari dipan bambu sejak 3 tahun lalu. Di mata warga, Bayu hanyalah pemuda miskin yang tak punya masa depan. Tak sekolah tinggi, tak punya tanah warisan, dan tak pernah terlihat memakai pakaian bersih lebih dari 1 hari. Namun satu hal yang orang tak tahu, setiap malam setelah pulang dari ladang, Bayu akan menyalakan lampu Petromax kecil dan menulis di buku catatannya. Rencana, sketsa kandang, perhitungan usaha. Semua ia simpan rapat di balik lemari reot di sudut kamarnya. Lalu ada Wulan, gadis 25 tahun, mantan istri Bayu. Ia dikenal sebagai bunga desa. Kulitnya putih langsat, matanya tajam dan geraknya anggun. Sejak remaja, banyak lelaki kota yang datang untuk meminangnya, tapi yang ia pilih justru Bayu, lelaki miskin yang hanya punya sebidang hati dan sepasang sandal untuk mahar. Waktu itu cinta mereka seperti dongeng. Sederhana, tulus, dan saling berjanji akan berjuang bersama. Namun seiring waktu, kenyataan mulai meretakkan harapan. Wulan merasa jenuh dengan rumah panggung beratap seng. Ia mulai membandingkan suaminya dengan lelaki lain yang membawa motor metik dan mengajak makan ke kota. Apalagi setelah ibunya meninggal, tak ada lagi yang menahannya. Satu malam, tanpa pamit, ia pergi. Hanya meninggalkan secari kertas, "Maaf, aku butuh hidup yang lebih layak." Sejak malam itu, Bayu tak pernah mencari. Ia hanya diam, lalu bangkit lebih awal dari biasanya keesokan paginya, dan membawa rumput lebih banyak dari hari sebelumnya. Orang-orang desa menyangka hatinya telah beku. Padahal di dadanya ada luka yang tak bisa ia tunjukkan kecuali kepada rumput, sabit, dan angin. 2 tahun berlalu. Wulan tak pernah terdengar lagi. Hingga suatu siang yang panas, saat Bayu memikul rumput dari ladang menuju pasar, terdengar suara mesin mobil yang asing bagi telinganya. Mobil Alphard putih berhenti tepat di depannya. Pintunya terbuka perlahan. Dari dalam keluar seorang wanita bergaun mahal dan kacamata hitam besar. Kulitnya masih putih, tapi kini ada kilauan emas di pergelangan tangan dan lehernya. Itu Wulan. Di sampingnya, berdiri pria berkemeja mahal, dengan jam tangan mewah dan sepatu licin. Bayu hanya bisa menatap diam. Tangannya masih menggenggam tali rumput yang basah oleh keringat. Kakinya berdebu. Bajunya kusam. Tapi wajahnya tetap tenang. Wulan mendekat sambil tertawa kecil. "Ya Allah, kamu masih juga hidup begini, Bey?" ucapnya sambil mengibas rambut. "Lihat dong, ini suamiku yang sekarang. Mobil Alphard ini hadiah ulang tahun ketigaku dari dia. Beda ya sama kamu yang dulu cuma kasih sandal plastik dan janji-janji langit." Pria di sebelahnya ikut tertawa. "Mas Bayu ya? Saya dengar cerita tentang kamu. Semangat sih katanya, tapi sayangnya nggak punya apa-apa. Wulan tuh kasihan banget sempat hidup sama kamu." Tawa mereka meledak. Beberapa orang di warung dekat situ ikut menoleh. Bayu tetap diam. Ia menunduk, bukan karena malu, tapi karena ingin menahan jiwanya agar tidak meledak. Rumput di pundaknya terasa makin berat. Bukan karena beban, tapi karena luka-luka lama yang kembali menganga. "Aku kira kamu udah mati," tambah Wulan. Ternyata kamu masih juga berkeliaran di pasar dengan rumput bau ini. Astaga, kasihan banget hidupmu." Bayu menarik napas, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, bukan juga senyum hinaan, tapi senyum orang yang tahu bahwa hari ini belum waktunya berbicara.
Hanya waktu yang bisa menjawab semua. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan pelan. Melewati Alphard putih itu. Melewati tawa-tawa yang menusuk dada. Melewati kenangan. Dan menuju arah kios susu tempat ia biasa menitipkan hasil perahannya. Saat itu, langit tampak biasa. Tapi hati Bayu sedang menyusun badai dalam diam. Setelah kejadian siang itu, Bayu tak bicara pada siapapun. Ia hanya pulang, memandikan ibunya seperti biasa, lalu duduk lama di depan kandang. Malam turun perlahan, menyelimuti desa Sukadamai dengan dingin. Namun kepala Bayu terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena marah, tapi karena hatinya menyimpan percikan api yang tak kunjung padam. Di dalam gubuk tuanya, Bayu membuka lemari reyot, mengambil sebuah map berisi lembar-lembar rencana. Ada diagram koperasi, proposal peternakan terpadu, dan catatan tentang lahan yang sedang ia cicil di pinggir desa sebelah. Tak banyak yang tahu bahwa selama ini Bayu adalah otak di balik koperasi susu sapi terbesar di 3 kecamatan. Semua ia rintis diam-diam. Hasil dari menggembala, ia investasikan ke pembangunan kandang, membeli sapi unggul, dan menyewa pakar pakan dari kota. Setiap minggu ia kirim susu ke distributor di kota lewat truk milik koperasi. Semua atas nama Juragan Firman, temannya yang bersedia jadi wajah di depan publik agar Bayu bisa tetap hidup tenang dan menguji dunia dengan cara diam. Dan malam itu, setelah kejadian dengan Wulan, Bayu mengirim pesan ke Juragan Firman. Saya minta bantuannya. Saya ingin ke kantor pusat koperasi besok pagi. Ada hal yang harus saya selesaikan. Pagi harinya, sebuah mobil Pajero hitam berhenti di depan gubuk Bayu. Warga melongo. Mereka tak percaya, Bayu yang selama ini dikenal sebagai tukang rumput, naik ke mobil mewah dan duduk di kursi belakang seperti seorang direktur. Ia tak berkata apa-apa kepada warga, hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Mobil itu melaju menuju kota. Di dalamnya, Bayu membuka laptop dan meninjau laporan keuangan. Koperasi telah tumbuh pesat. Ada cabang baru di kabupaten lain. Permintaan susu meningkat. Dan dalam 2 tahun terakhir, nilai kekayaan yang tersimpan atas nama koperasi mencapai puluhan miliar. Semua bergerak cepat, tapi Bayu tetap menolak tampil ke publik. Ia hanya ingin memastikan ibunya cukup makan, dan hidupnya cukup tenang. Namun sejak bertemu Wulan kemarin, ada satu hal yang mengganjal. Bukan dendam, bukan rasa sakit, tapi sebuah keputusan. Hari ini, Bayu merasa saatnya orang-orang tahu bahwa diam bukan berarti lemah, dan sederhana bukan berarti tak punya apa-apa. Malamnya, sebuah pesta digelar di balai desa. Ulang tahun koperasi yang kelima. Semua anggota diundang. Pejabat datang, wartawan hadir, dan panggung berdiri megah di halaman. Di sana, Wulan dan suaminya juga datang. Sebagai undangan kehormatan dari pihak sponsor, karena perusahaan kosmetik tempat suaminya bekerja menjadi salah satu pendukung acara. Wulan tampil menawan. Gaun merahnya mencolok, seolah ingin menandingi lampu sorot yang memancar dari sudut panggung. Semoga acara ini cepat selesai, bisik suaminya sambil mengecek jam. Aku ada meeting di hotel jam 9 malam. Wulan hanya tersenyum tipis. Matanya menyapu seluruh tempat. Lalu terhenti saat melihat seseorang naik ke panggung. Seorang pria muda, mengenakan jas biru tua, kemeja putih tanpa dasi, dan sepatu kulit coklat. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya familiar. Terlalu familiar. Semua mata menatap. Beberapa berbisik. Lalu terdengar suara pembawa acara. Hadirin sekalian, mari kita sambut tokoh utama di balik kesuksesan koperasi peternak Sukadamai, pendiri, pengelola, sekaligus pemilik penuh dari koperasi Bapak Bayu Rahmatullah. Tepuk tangan pecah. Semua berdiri. Tapi Wulan tak bisa bergerak. Dadanya sesak. Matanya membulat. Itu Bayu. Lelaki yang kemarin ia hina saat membawa rumput. Lelaki yang ia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan. Kini berdiri gagah, dipanggil sebagai pemilik koperasi. Bukan buruh. Bukan pengangkut rumput. Tapi tuan tanah di balik layar. Bayu menatap sekilas ke arah Wulan. Hanya sekilas. Lalu ia tersenyum dan mulai berbicara. Tenang tapi tegas. Terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini tidak percaya pada saya. Karena dari keraguan kalian, saya belajar untuk membuktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan.
Ruangan hening. Mata semua orang kini tak lagi menatap mewahnya gaun atau jas. Mereka menatap kebenaran yang selama ini disembunyikan Bayu dengan sabar. Dan saat pidato itu berakhir, Bayu turun dari panggung, melewati barisan tamu. Ia berhenti tepat di depan Wulan. Menatapnya sebentar, lalu mengangguk sopan. Terima kasih telah pergi waktu itu. Karena jika tidak, saya mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini. Setelah itu, ia berjalan pergi. Suara sepatu kulitnya bergema di atas panggung kayu. Dan malam itu, bukan lampu sorot yang jadi cahaya paling terang, tapi kenyataan yang menyilaukan mereka yang dulu tertawa. Malam terus berjalan, tapi suasana pesta justru perlahan meredup. Para tamu tak lagi sibuk bersuah foto atau berebut kue tart. Mereka kini berbisik pelan, membicarakan siapa sebenarnya Bayu yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Di sudut aula, Wulan duduk diam. Tangannya menggenggam gelas jus jeruk yang sudah tak dingin. Matanya masih terpaku ke arah panggung yang baru saja ditinggalkan Bayu. Wajahnya kaku. Pikirannya kacau. Suaminya, yang sedari tadi memainkan ponsel, akhirnya ikut bersuara. Itu tadi mantan kamu. Wulan mengangguk pelan. Kenapa kamu gak bilang kalau dia orang penting? Aku tadi hampir ngomong kasar soal dia ke panitia. Aku juga baru tahu sekarang. Jawab Wulan lirih. Beberapa tamu yang tadi tertawa bersama Wulan kini pura-pura tak kenal. Bahkan salah satu panitia sponsor yang sebelumnya sempat menyindir Bayu ketika datang ke acara langsung membungkuk sopan ketika Bayu lewat menuju ruang tamu utama. Di sana, 2 kotak hitam diletakkan rapi di atas meja kayu panjang. Bayu membuka keduanya perlahan. Di dalamnya, ada 2 buah kunci mobil sport berlogo eksklusif. Bukan mobil biasa. Satu keluaran Jerman, satu lagi dari Inggris. Keduanya mobil impian yang hanya dimiliki segelintir orang di negeri ini. Para wartawan mengerubungi meja itu. Kamera menyala. Kilatan flash menyilaukan ruangan. Suara tanya jawab terdengar bersahutan. Namun Bayu tetap tenang, mengangkat mikrofon, lalu berkata, "Malam ini, saya ingin memberikan 2 hadiah. Satu untuk pihak sponsor koperasi, dan satu lagi, untuk seseorang yang pernah mengajarkan saya tentang pentingnya rasa sabar." Ia memandang ke arah Wulan yang kini berdiri kaku di ujung ruangan. 2 tahun lalu, saya pernah ditinggalkan karena dianggap tak punya masa depan. Saya tidak marah. Karena yang saya tahu, masa depan bukan soal ramalan, tapi soal siapa yang berani menunggu dan terus melangkah meski sendirian. Ruangan hening. Suara musik berhenti. Lampu sorot menyinari wajah Bayu dan 2 kotak hitam di depannya. Dan malam ini, saya kembalikan apa yang pernah hilang dari saya, bukan untuk mengambil kembali, tapi untuk menunjukkan bahwa tidak semua luka perlu dibalas dengan luka yang sama. Ia menutup kembali kotak itu, menyerahkannya kepada panitia. 1 kotak diberikan kepada perwakilan sponsor. 1 lagi, ia bawa sendiri, menghampiri Wulan perlahan. Semua mata mengikutinya. Setiap langkah terasa seperti gemuruh dalam hati orang-orang yang dulu meremehkan. Bayu berhenti di depan Wulan. Mengulurkan kotak kedua. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menutup bab lama dengan cara yang lebih tenang. Wulan menatap kotak itu, lalu ke wajah Bayu. Bibirnya bergetar. Kenapa kamu baik sekali padahal aku? Karena hidup bukan tentang siapa yang paling menyakiti, tapi siapa yang paling cepat menyembuhkan. Jawab Bayu. Kemudian ia melangkah pergi. Tak lagi menoleh ke belakang. Dan Wulan, yang dulu pergi dengan langkah sombong, kini hanya bisa berdiri membeku dengan kotak hitam di tangannya. Tak tahu harus kemana menyembunyikan wajahnya. Suaminya menatapnya lama, lalu pergi lebih dulu tanpa berkata apa-apa. Dan malam itu, meski masih dihiasi lampu dan musik, pesta telah berakhir. Bukan karena waktu, tapi karena hati yang dulu dibakar, kini telah dipadamkan dengan satu senyuman diam. Malam itu hujan turun perlahan. Gerimis kecil membasahi halaman balai desa yang sudah mulai lengang. Sebagian tamu pulang dengan wajah penuh tanya, sebagian lagi menatap kosong pada panggung yang kini redup lampunya. Namun 1 orang belum bergeser sejak setengah jam lalu. Wulan. Ia masih berdiri di sudut aula, memeluk kotak hitam pemberian Bayu. Gaun merah yang ia kenakan kini terasa berat. Bukan karena basah, tapi karena beban dalam dadanya sendiri. Di kepalanya,
Suara tawa dan hinaannya sendiri terhadap Bayu seperti berulang-ulang diputar. Ia teringat jelas bagaimana ia menyebut Bayu seperti pengangkut sampah. Bagaimana ia memperlihatkan Alphard putih di depan wajah suaminya yang dulu hanya membawa rumput. Dan bagaimana ia membusungkan dada, seolah dunia hanya milik mereka yang hidup dengan kilau. Tapi malam ini, kilau itu tak lagi memantul. Semua lampu rasanya hanya menerangi sosok Bayu yang berjalan tenang, bahkan setelah dihinakan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai jawaban. Di halaman, mobil sport berwarna hitam telah menunggu. Bayu duduk di bangku belakang. Di sampingnya, Juragan Firman menatap layar ponsel yang penuh dengan notifikasi. Media mulai ramai bahas kamu, Bey, ucap Firman. Foto kamu serahkan hadiah ke Wulan udah viral. Bayu hanya tersenyum. Biarkan saja. Mereka hanya tahu akhirnya. Mereka tidak tahu rasanya ditinggalkan di tengah perjalanan. Firman mengangguk pelan. Lalu diam. Di kejauhan, dari balik jendela aula, Wulan memperhatikan mobil Bayu yang perlahan melaju keluar dari area pesta. Dadanya bergetar. Ia berlari kecil, keluar aula, melepas sepatunya, lalu berdiri di bawah gerimis. Tapi mobil itu tak berhenti. Hanya melaju perlahan dan menghilang di tikungan desa. Suaminya berdiri di belakangnya, tanpa bicara. Hanya memandangi punggung istrinya yang membatu. Selama ini kamu masih simpan perasaan sama dia? Tanya suaminya akhirnya. Wulan tak menjawab. Suaminya menarik napas keras, lalu berjalan ke arah motornya. Ia menyalakan mesin tanpa menunggu Wulan naik. Suara motor menderu, lalu lenyap. Dan Wulan berdiri sendirian di halaman kosong. Kotak hitam di pelukannya basah. Tak ada tempat untuk menyeka air mata, kecuali hujan itu sendiri. Satu persatu orang mulai tahu siapa Bayu sebenarnya. Beberapa tetangga menyebarkan foto dan video pidatonya. Komentar demi komentar bermunculan di media sosial. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Mas Bayu, salut atas ketenangannya. Yang begini nih bukti bahwa diam itu emas. Tapi Bayu tidak mencari sorotan. Pagi harinya, ia sudah berada di ladang, memakai topi jerami, dan memeriksa sapi-sapi bersama para peternak. Tak ada kamera, tak ada gaun, tak ada sorot lampu. Hanya embun dan aroma jerami basah. Seorang anak kecil mendekatinya. Anak petani yang ikut membantu memberi makan kambing. Bang Bayu, bener abang punya mobil banyak. Bayu tersenyum. Yang penting punya ladang dan hati yang tenang. Anak itu tertawa lalu melompat riang. Dan di kejauhan, Ibu Bayu memanggil dari beranda rumah panggung. Nak, sarapanmu dingin nanti. Iya, Bu. Sebentar lagi. Bayu melangkah pelan. Tanah becek tak membuat kakinya ragu. Karena ia tahu, tanah inilah yang membesarkannya. Bukan karpet merah. Bukan jalan tol. Tapi jalan becek penuh lumpur dan tawa hinaan yang kini justru terasa seperti lagu yang merdu. 1 minggu berlalu sejak malam pesta itu. Cerita tentang Bayu masih beredar di media sosial. Banyak yang memujinya, ada juga yang mengundangnya untuk hadir di acara televisi. Namun semua tawaran itu ditolaknya. Ia tidak tertarik jadi sorotan. Hidupnya terlalu penuh makna untuk dipamerkan, dan terlalu mahal untuk dijual demi tepuk tangan. Hari-hari Bayu kembali seperti biasa. Pagi merumput, siang mengurus koperasi, sore membantu ibu makan dan menyisir rambut. Satu hal yang berbeda hanyalah jumlah orang yang kini menghampirinya dengan sopan. Dulu, yang menyapanya hanya juragan dan anak-anak kecil. Sekarang, pejabat desa, pemuda kota, dan bahkan orang-orang yang dulu mengejek, datang membawa tawaran kerjasama. Bayu hanya menyambut semua dengan tenang. Ia tahu, dunia memang cepat berputar, dan orang hanya percaya ketika sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Di sisi lain kota, Wulan kini tinggal di rumah kontrakan kecil setelah suaminya gagal bayar utang investasi dan meninggalkan rumah diam-diam. Alphard putihnya telah disita. Tas mahalnya kini digadaikan. Hanya tinggal 1 kotak hitam pemberian Bayu yang masih tersimpan utuh di lemarinya. Tak pernah ia buka lagi. Bukan karena tak mau, tapi karena tak sanggup. Satu sore, ia datang ke ladang tempat Bayu biasa bekerja. Membawa setangkai mawar dan kotak itu di dalam tas. Bayu sedang memberi makan sapi ketika ia melihat Wulan berdiri di tepi pagar,
ragu dan gugup. Ia menoleh, mengangguk, lalu melambaikan tangan mempersilakan masuk. Wulan melangkah pelan. "Aku tidak bermaksud mengganggu," ucapnya. "Id, kamu tidak ganggu," jawab Bayu. Hening beberapa saat. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi," lanjut Wulan. "Aku datang bukan untuk meminta, hanya ingin mengembalikan ini." Ia menyerahkan kotak hitam yang dulu diberikan Bayu. Tangan Bayu menyentuh kotak itu, tapi tidak menerimanya. Ia mendorongnya kembali perlahan. "Simpen saja," katanya pelan. "Bukan tentang mobilnya, tapi tentang kenangan yang harusnya kita jaga, walau tak bisa kita ulang." Wulan menunduk. Suaranya bergetar. "Kalau waktu bisa diputar." "Tapi waktu tidak bisa, Lan," potong Bayu lembut. "Aku sudah maafkan semuanya. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku sendiri." Wulan mengangguk. Air matanya jatuh, tapi tidak histeris. Hanya sunyi dan penuh penyesalan. Bayu menatap senja di langit barat. Warna jingga menyapu bukit. "Aku akan menikah minggu depan," katanya. Wulan mengangkat kepala. Terkejut, tapi tak bisa berkata apa-apa. Dia guru taman kanak-kanak. Sederhana. Dia yang rawat ibuku saat aku sakit 2 bulan lalu. Bukan orang yang banyak bicara, tapi cukup kuat untuk mendampingi. Wulan mengangguk pelan. "Selamat ya, Bayu." Bayu tersenyum. "Makasih, Lan." Dan mereka terdiam. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena kadang, luka hanya bisa disembuhkan oleh waktu, bukan kata-kata. Wulan pamit. Ia berjalan menjauh, dan Bayu tidak menoleh. Ia hanya berdiri menatap langit, lalu menarik napas panjang dan kembali memberi makan sapi. Hari pernikahan pun tiba. Bayu dan Maya menikah sederhana di halaman belakang rumah panggungnya. Hanya ada keluarga, tetangga, dan anak-anak koperasi. Tanpa dekorasi mewah, tanpa musik keras. Tapi semua yang hadir tersenyum bahagia. Di pojok taman kecil, tampak seorang wanita bergaun hijau tua berdiri diam. Ia hanya menatap dari kejauhan, membawa mawar putih. Dan ketika acara selesai, ia meletakkan mawar itu di bawah pohon jambu di samping rumah, lalu berjalan pergi tanpa suara. Bayu tak melihatnya, tapi ia tahu. Karena di bawah pohon itu, aroma mawar putih bertahan lebih lama.